Nah, oleh PT UN, putusan presiden yang memberhentikan Epi Nopida Ginting itu dianggap cacat hukum, sehingga kemudian dibatalkan oleh PT UN. Nah, persoalannya adalah ada dua putusan yang eksis, ya. Yang pertama putusan PT UN yang kemudian presiden tidak mengajukan upaya hukum banding, ya, karena menganggap apa yang dilakukan oleh presiden itu hanya pengesahan saja. Ya, jadi bukan hajatnya presiden langsung gitu, tapi ini pengesahan sebagai kepala negara. Presiden Jokowi melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta yang mengabulkan seluruh gugatan Epi Nopida Ginting terhadap keputusan Presiden nomor 34/P tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum RI masa jabatan 2017 sampai 2022 pada tanggal 23 Maret 2020. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan pemberhentian tetap terhadap Epi Nopida Ginting dari jabatan Komisioner KPU karena dinilai melakukan intervensi dalam penetapan suara pemilu 2019 di Kalimantan Barat. Untuk membicarakan masalah ini, saya Kori Olivia dari Tagar TV sudah bersama dengan pakar hukum Abdul Fikar Hajar. Halo Pak Fikar. Oke, selamat siang juga untuk Kori. Pak Fikar, keputusan Presiden dimentahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagaimana Anda melihat kasus Epi Nopida Ginting ini, Pak? Topik yang kedua mengenai pemecatan salah satu komisioner di KPU yang oleh DKPP dijatuhi hukuman pemecatan atau pemberhentian tetap gitu ya. Nah, DKPP ini kan satu lembaga bagian dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada tiga lembaga, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya, eksekutifnya KPU yang melaksanakan, kemudian legislatifnya, pengawasnya adalah Bawaslu, ya, dan DKPP adalah dewan atau lembaga yang mengadili kalau di kedua lembaga ini melakukan hal-hal yang tidak etis gitu ya dalam tugasnya, sehingga hukuman yang paling berat adalah pemecatan dari statusnya sebagai komisioner atau sebagai pegawai atau sebagai apapun di kedua kelembagaan ini. Nah, dalam kasus Nopida Ginting, DKPP sudah menjatuhkan putusan memecat atau memberhentikan secara tetap. Nah, karena kan dia tidak akan efektif kalau efektif dalam pengertian tidak akan bisa dipecat begitu ya kalau keputusan ini tidak ditindaklanjuti oleh keputusan presiden, karena eksistensi para komisioner KPU itu adalah diangkat oleh presiden sebagai kepala negara ya, semua komisionernya, nah termasuk pemberhentiannya juga. Nah karena itu kemudian ketika ada putusan DKPP memberhentikan Epi Nopida, maka presiden langsung mengeluarkan keputusan presiden dalam konteks sebagai kepala negara memberhentikan Epi. Yang oleh Epi kemudian ini dibawa ke ranah hukum. Dalam hal ini adalah ke PT UN. Nah, PT UN itu ada dua alat pengukurnya, ya. Yang pertama adalah apakah ketika keputusan tata usaha negara yang dalam hal ini adalah keputusan presiden, ya, dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip AAUPB. AAUPB itu ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, ya. Ada hak untuk membela diri, ada hak diberi kesempatan untuk mengekspresikan ada 10 dasar, ada 10 ajas yang mendasari dalam konteks seorang tata usaha negara itu, seorang pejabat tata usaha negara ketika dia mengeluarkan keputusan negara harus mengikuti ajas-ajas umum pemerintahan yang baik dan tidak melawan hukum, ya, tidak bertentangan dengan undang-undang, ya.
tidak bertentangan dengan hukum. Undang-undang itu bisa tertulis, hukum itu bisa tertulis, undang-undang bisa juga tidak tertulis, kebiasaan, konvensi dan sebagainya. Nah, oleh PT UN, putusan presiden yang memberhentikan Evi Nofida Ginting itu dianggap cacat hukum, sehingga kemudian dibatalkan oleh PT UN. Nah, persoalannya adalah ada dua putusan yang eksis, ya. Yang pertama putusan PT UN yang kemudian presiden tidak mengajukan upaya hukum banding, ya, karena menganggap apa yang dilakukan oleh presiden itu hanya pengesahan saja. Ya, jadi bukan hajatnya presiden langsung gitu, tapi ini pengesahan sebagai kepala negara. Nah, jadi ada dua putusan, ya, pembatalan, ya, keputusan presiden, ya, sebagai keputusan tata usaha negara di satu sisi oleh PT UN, jadi keputusan PT UN. Di sisi yang lain keputusan DKPP yang masih hidup yang memberhentikan Evi Nofida Ginting. Nah, dua-duanya berkeras, ya. PT UN tidak dibanding, artinya menjadi tetap. DKPP juga katanya tidak mau mencabut karena itu adalah final and binding juga, ya, terakhir dan mengikat menurut DKPP. Nah, karena itu kemudian, ya, ada dua putusan yang hidup. Nah, mana yang mau diikuti, kan begitu, ya kan? Yang jadi persoalan secara administratif adalah penggantinya Ibu Nofida itu sudah ada, kan gitu, ya. Nah, inilah yang akan menjadi PR atau pekerjaan rumah DPR, ya, merevisi undang-undang pemilu ke depan, gitu. Karena kasus baru nih, ya. Mana yang mau dilaksanakan coba, ya kan? Putusan PT UN atau putusan DKPP, yang keduanya bertentangan. Nah, karena itu nanti DPR ke depan, ya, ketika menyusun undang-undang pemilu ini harus menjadi bagian atau agenda yang harus diputuskan, ya, di dalam undang-undang yang baru. Evi Nofida bilang setidaknya ada 3 cacat hukum dari keputusan DKPP. Salah satunya tetap melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik, padahal si pengadu sendiri sudah mencabut aduannya. Bagaimana komentar Pak Fikar? Pendapatnya Ibu Nofida, ya, yang menyatakan bahwa putusan DKPP ini cacat, ya, cacat hukum, karena sesungguhnya pelapornya sudah mencabut, ya, pelapornya sudah mencabut pelaporannya, ya, terhadap laporannya itu, tetapi DKPP terus menyidangkannya. Nah, ini juga ada persoalan, ya. Persoalannya adalah bahwa undang-undang pemilu itu ada di ranah hukum publik, ya. Nah, ada di ranah hukum publik. Artinya apa? Artinya dia menjadi sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Kalau sudah diatur, ya harus dilakukan seperti yang sudah diatur, gitu. Nah, itu sifat hukum publik seperti itu, memaksa, ya, Pak, memaksa. Tapi di sisi lain ada pengaduan yang dicabut. Nah, ini juga persoalan, ya, persoalan. Di sisi lain ada pengaduan. Nah, artinya pengaduan itu kan di dalam KUHP itu ada jelas, ya, ada pasal-pasal yang ditempatkan sebagai tindak pidana biasa dan atau delik biasa, ada juga yang ditempatkan sebagai delik aduan. Delik aduan itu adalah tindak pidana yang diadukan, yang kalau diadukan baru diproses. Kalau tidak diadukan tidak diproses, atau kalau diproses kemudian dicabut juga dihentikan. Itu ada di dalam KUHP, namanya delik aduan. Nah, di dalam undang-undang pemilu itu saya lihat tidak ada, ya, terminologi ini biasa, ini aduan, gitu, ya. Nah, tapi sebenarnya bisa dilihat begini. Sesungguhnya yang disebut dengan tindak pidana pemilu itu adalah perbuatan yang bersifat administratif, gitu, ya, perbuatan yang bersifat administratif kemudian yang dianggap merugikan orang lain. Nah, sehingga kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana. Nah, kalau suap menyuap atau money politik, saya setuju bahwa itu bagian dari tindak pidana yang tidak bisa dicabut, gitu, tidak bisa dimaafkan, gitu, ya.
karena itu bagian kejahatan, ya, kejahatan suap atau bahkan di sisi yang lain juga bisa kejahatan korupsi juga kalau umpamanya petugas pemilu disuap juga, ya kan, itu korupsi juga kan sebenarnya. Nah, tapi bagi pengaduan yang bersifat administratif, ya, meskipun sudah dibagi di dalam undang-undang pemilu ada pelanggaran yang bersifat administratif, ada pelanggaran yang bersifat pidana. Karena itu ada dibentuk namanya Gakumdu, ya, gabungan dari kepolisian dan kejaksaan serta teman-teman penyelenggara pemilu, ya, untuk menentukan apakah satu kasus atau satu peristiwa itu bisa pidana atau tidak. Nah, meskipun begitu dan pidana atau administratif atau etik gitu. Nah, ini kan etik nih, ya. Nah, bukan pidana sebenarnya. Nah, karena itu kalau menurut saya, karena dia etik itu transisi dari administratif ke pidana sebenarnya, ya, di tengah-tengah itu etika itu, ya. Nah, tapi dia masih lebih bersifat administratif. Nah, karena itu kalau menurut saya etik itu kan soal apakah seseorang itu diperlakukan pantas atau melakukan pantas atau tidak pantas, ya. Bukan salah atau tidak salah. Kalau salah tidak salah itu pidana. Tapi soal pantas atau tidak pantas, ya. Kalau estetika kan indah, buruk atau indah kan gitu, ya. Nah, ini pantas atau tidak pantas. Nah, kalau kemudian pengaduannya dicabut, maka sesungguhnya yang terjadi adalah si pelapor itu merasa atau ada perpindahan sikap bahwa perlakuan yang dilakukan oleh yang dilaporkan sebagai tindakan yang pantas, gitu, ya, yang tidak pantas gitu. Tadinya waktu lapor dianggap tidak pantas itu, tidak wajar atau tidak pantas dilakukan terhadap dirinya. Tapi kalau dicabut, maka dengan dirinya pengertiannya adalah perbuatan itu dianggap pantas, gitu kan. Nah, karena itu seharusnya mestinya memang DKPP itu menghentikan ketika pengaduan itu dicabut dan tidak ada penghukuman terhadap Evi Nofidayunti. Itu pendapat saya, ya. Itu pendapat saya karena itu tadi DKPP itu kan mengadili etika. Etika itu masih lebih condong pada administratif sebenarnya, tindakan administratif, ya, tindakan yang pantas atau tidak pantas. Dan kalau dicabut, maka ketidakpantasannya itu menjadi hilang kan gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh DKPP. Nah, karena itu dengan pemikiran yang seperti itu, ya, sebaiknya DKPP memperbaiki putusannya, ya, atau bahkan umpamanya Epida berkirim surat kepada DKPP bahwa ada putusan PT UN seperti ini. Nah, sedangkan yang diadili oleh DKPP adalah etika. Nah, dan etika itu adalah soal kepantasan yang oleh pengadunya sendiri dicabut. Karena itu dianggap tidak ada ketidakpantasan. Nah, karena itu nanti dengan dasar itu mungkin DKPP baru mau, ya, membatalkan putusannya. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau menurut Pak Fikar sendiri, apakah kasus ini hanya persoalan kode etik atau ada kepentingan politiknya, Pak? Oke, kasusnya Ibu Nofida meskipun sebenarnya bersifat etika, ya, bersifat etik itu, dia ada di ranah politik, ya. Politik itu mengatur tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Bahkan pemilu itu kan perebutan kekuasaan secara beradab, ya. Ada aturannya, ada aturan mainnya, ada penyelenggaranya, ya. Ada tata etikanya kan begitu. Nah, karena itu tidak bisa dihindarkan bahwa putusan itu ada dimensi politisnya, ya, bisa sangat mungkin, ya, dan sangat besar kemungkinannya itu. Karena apa? Karena itu tadi, ya, apalagi ini bukan pidana tapi lebih pada etika, ya, etika perilaku penyelenggara negara gitu. Nah, karena itu tidak bisa dihindarkan, ya, kepentingan politik orang per orang yang bisa disalurkan melalui perkara atau urusan resmi di DKPP, atau juga umpamanya bisa dititipkan pada
oknum-oknum tertentu yang kemudian bisa mempengaruhi DKPP untuk mengambil keputusan. Saya kira ini juga harus ada batasan yang jelas gitu ya, batasan yang jelas bahwa sesungguhnya yang disebut etika itu kan soal kepantasan gitu ya. Nah karena itu kepantasan itu lebih condong pada sikap administratif gitu ya. Pola relasinya antara orang yang diadukan dengan yang diadukan itu lebih bersifat keperdataan. Kalau keperdataan itu ukurannya adalah kerugian material, imaterial. Kalau etika itu soal sakit hati ya, soal psikologi sebenarnya ya, soal psikologi orang diperlakukan secara tidak pantas ya, tidak etis gitu ya, sehingga dia harus melaporkan pada dewan kehormatan ya, dewan etika gitu. Nah karena itu menurut saya seharusnya sanksi ya juga tidak sanksi yang terberat itu ya, saya kira juga tidak perlu harus memasuki pemberhentian atau apa gitu ya, karena ini soal kepantasan atau tidak apa-apa gitu ya. Sanksi terberat itu pemberhentian nggak apa-apa, asal itu tadi saya bilang karena pola relasinya soal pantas atau tidak pantas, maka dia lebih condong pada keperdataan. Artinya apa? Kalau dicabut artinya orang itu sudah merasa pantas gitu, atau kalau orang tidak melaporkan itu kan dianggap perlakuannya juga dianggap pantas gitu. Nah karena itu ini untuk menjadi pelajaran ke depan bahwa jika ada persidangan etik yang dicabut oleh pengadunya ya, maka dia juga harus dihentikan pemeriksaan terhadap orang teradu etikanya itu, orang yang dianggap tidak pantas atau tidak punya etika gitu ya. Nah karena itu ya kalau DKPP tetap bertahan ya ingin memecat Evi Nofida Ginting, maka kepentingan politiknya akan lebih besar ya ketimbang kepentingan etisnya. Saya kira begitu. Pak Fikar, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk Tagar TV. Sukses selalu, Pak. Netizen, demikian perbincangan kita bersama pakar hukum Abdul Fikar Hajar. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.